Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Jasman dengan NIM 193660001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kriptografi. Pengertian kriptografi. Kriptografi berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti kriptos dan grafin. Kriptos berarti rahasia atau tersembunyi, sedangkan grafin artinya menulis. Jadi secara umum, kriptografi merupakan proses menulis atau menyampaikan pesan secara rahasia dan tersembunyi. Kriptografi mengacu pada informasi dan teknik komunikasi yang berasal dari konsep matematika dan seperangkat perhitungan berbasis algoritma. Algoritma dan konsep matematika ini nantinya akan digunakan untuk mengubah pesan dengan cara yang sulit diuraikan. Sejarah singkat kriptografi. Dalam sejarah kriptografi, cukup terkenal pada masa kejayaan bangsa Yunani sekitar tahun 400.000 Masehi. Alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi di masa peradaban Yunani dinamakan stele. Bentuk dari stele sendiri adalah batangan silinder dengan terdiri atas kombinasi dari 18 huruf. Dan di masa kepemimpinan Julius Caesar dari Kerajaan Romawi, penerapan kriptografi menjadi lebih banyak dikarenakan pertimbangan dari stabilitas negara, sehingga berdasarkan kedua aspek tersebut, baik klasik maupun modern, kriptografi mempunyai tujuan yang sama, yaitu sistem keamanan. Jenis-jenis kriptografi. Yang pertama, hash function. Dengan menjadikan input dan data menjadi nilai numerik, kemudian akan diringkas oleh hash system. Apabila kita menggunakan metode ini, maka Anda tidak memerlukan kunci dikarenakan fungsi telah disesuaikan dengan tahapan skenario pengiriman data berbasis satu arah atau direct. Contohnya MD5, SHA, SHA5, dan sebagainya. Yang kedua, public key cryptography. Dengan memanfaatkan dua kunci yang saling berhubungan, yaitu kunci publik dan privat. Contohnya RSA, Elgamal, DSA, PKC, Eclipse Course, dan sebagainya. Yang ketiga, symmetric key cryptography atau kunci rahasia, yang berarti penerima dan pengirim informasi hanya menggunakan satu kunci untuk melakukan enkripsi data, contohnya AES, Advanced Encryption System, Vigenère, RC4, dan sebagainya. Dan selanjutnya, teknik dan algoritma kriptografi. Teknik yang digunakan dalam kriptografi adalah metode scrambling, yaitu teknik pengubahan teks biasa menjadi teks sandi. Teks scrambling tersebut dikenal dengan istilah enkripsi dan deskripsi, yang mana terdapat tiga fungsi dasar di dalam algoritma kriptografi sendiri, yaitu key, encryption, dan decryption. Yang kedua adalah enkripsi. Adalah proses penyembunyian sebuah data pesan dengan cara mengubah plain text menjadi ciphertext. Deskripsi merupakan kebalikan dari enkripsi, yang berarti bertujuan untuk memahami pesan yang agar dapat dibaca oleh user dengan baik. Untuk pengertian dari kunci sendiri, berarti teknik yang ada digunakan untuk melakukan enkripsi dan deskripsi data. Dan terdapat berbagai perubahan yang terjadi disesuaikan dengan prioritas teknik yang digunakan untuk melindungi data privasi secara kontinu, dan istilah yang sering digunakan adalah modern kriptografi. Dan selanjutnya adalah modern kriptografi. Yang pertama, authentication. Autentikasi merupakan proses di mana pengirim dan penerima dapat mengetahui identitas dari masing-masing sumber data atau data source yang digunakan. Yang kedua adalah confidentiality. Confidentiality adalah fitur informasi yang terlindungi di mana apabila ada pihak atau user yang mengakses sistem tidak dapat diproses atau terkendala dalam hak akses atau wewenang. Yang ketiga, integrity.
Integritas merupakan fitur di mana pihak pengirim dan penerima tidak dapat merubah data tanpa sepengetahuan kedua belah pihak yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah non-repudiation. Non-repudiation adalah keadaan di mana pengirim dan penerima tidak dapat menyangkal atau mencegah tujuannya atau goals untuk mengubah atau menciptakan sebuah informasi. Ini adalah contoh penerapan kriptografi. Di sini saya akan mempraktekkan tentang kriptografi itu sendiri. Yang pertama yang kalian perlu punya adalah SAMPP. SAMPP control panel. Dan selanjutnya jalankan start Apache-nya. Apache-nya di start. Tunggu sampai portnya dapat. Dan selanjutnya adalah ini adalah script-nya, bukan notepad. Script yang sudah saya buat seperti ini. Ini adalah script .php-nya, hash-nya. Ini adalah PHP, plain text-nya Fadila Jasman, key-nya 1 sampai 9. Ini adalah untuk menampilkannya. Ini adalah contoh penerapan hashing, plain text-nya ini. Ini ada key-nya default MD5, MD2, MD4, MD5, SHA1, SH224, 256, dan seterusnya. Dan setelah di running akan muncul seperti localhost. Ini localhost kriptografi latihan hash. Jika mau lihat seperti masuk ke folder, pencet kriptografi localhost /kriptografi/ buka foldernya di latihan 1. Ini adalah codingnya s.php. Ini adalah setelah di-runnya seperti ini. Plain text-nya adalah Fadila Jasman. Ini adalah yang tadi seperti ini yang ada di kode. Ini echo itu dalam codingan PHP buat menampilkan contoh penerapan hashing. Dan ini adalah plain text-nya. Plain text-nya adalah Fadila Jasman. Ini adalah key-nya. Ini adalah default MD5-nya. Ini adalah penampil dari MD2, MD4, MD5, SH1, SH224, SH256, SH512, SHA3 strip 512, Reaper MD128, Whirlpool 3128, Snapfru, Ghost Crypto, Hafal 128,4, Hafal 126,5. Ini adalah hasil dari running dari kode di sini. Dan selanjutnya saya ingin merubah menjadi admin. Control save. Dan di sini refresh lagi dan hasilnya admin. Di sini bisa dilihat codingannya berubah, plain text-nya jadi admin. Ini adalah default-nya seperti ini. Jadi, fungsi hash itu merupakan algoritma yang mengubah teks atau pesan atau text or message menjadi sederetan karakter acak yang memiliki karakter yang sama. Hash juga termasuk salah satu bentuk teknik kriptografi tanpa menggunakan kunci atau unkey cryptosystem. Selain itu, hash memiliki nama lain yang juga dikenal, yaitu one-way function.
Jadi seperti ini, dan di sini saya ingin membuka suatu website MD5 Online Decryption and Encrypt. Ini adalah websitenya seperti ini. Dan di sini saya ingin memasukkan default MD5-nya. Dikopikan. Saya masukkan sini, Ctrl V. Encrypt. Ini keluar tulisan seperti ini. MD5 Messenger TKS5 is a cryptographic function yang diizinkan kamu untuk membuat 128 bit atau 32 karakter. Ini adalah seperti ini tulisannya. Ini adalah hasil dari encrypt-nya, dan di sini saya akan mencoba decrypt. Decrypt-nya ditemukan sesuai sama yang dijalankan. Plain text-nya itu admin, dan default-nya sama seperti itu, FC3. Dan ini adalah sukses codingannya. Dan di sini saya akan menarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah dari yang telah dijalankan praktiknya, kesimpulannya kriptografi adalah teknik menyampaikan pesan secara tersembunyi dengan memanfaatkan fitur enkripsi data. Jenis-jenis dari kriptografi antara lain hash function, symmetric, dan public key kriptografi. Beberapa state yang berada pada modern kriptografi adalah authentication, confidentiality, integrity, serta non-repudiation. Jadi, kriptografi digunakan untuk keamanan data pada saat mengakses informasi pada jaringan internet, sehingga data lebih aman dan tetap terjaga dari adanya spamming atau peretasan informasi secara ilegal. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga video dari saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you guys in the next one video. Sampai jumpa lagi.